Pemirsa, selamat pagi. Hari ini Selasa 10 September 2024. Kita pembahasan pagi ini agak serius ya teman-teman, bahkan sangat serius ya. Yaitu perlu nggak sih Undang-Undang Dasar 1000 Iya, maaf sebelumnya. Pembahasan kita kali ini adalah yang nanti akan dilengkapkan ya seperti biasa, entah di Chatterbox atau di Sunday with James Cline Smith Windsor minggu besok tanggal 15 September 2024 ya, malam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu nggak sih Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk yang kelima kalinya? Padahal kemarin itu sempat ada upaya untuk ke sana. Ada amandemen keseluruhan atau amandemen sebagian, dan ada keputusannya adalah tidak ada amandemen sama sekali. Mengingat persetujuan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu membutuhkan suara 2/3 sampai dengan 3/4 anggota MPR untuk menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena memang yang berkewenangan mengamandemen undang-undang adalah MPR. Tentu melalui proses dan mekanisme tersendiri. Nah, apa saja yang perlu diamandemen kalau memang saya mengatakan Undang-Undang Dasar 45 perlu untuk diamandemen untuk yang kelima kalinya. Dan saya mengatakan secara pribadi, ya, Undang-Undang Dasar 45 perlu untuk diamandemen untuk yang kelima kalinya. Apa aja itu? Banyak. Terutama hal-hal yang ditafsirkan oleh beberapa kalangan itu sebagai hal yang tidak lebih baik daripada era Orba gitu, yang masuk ke dalam amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 45. Jadi apa yang rusak, apa yang salah itu diperbaiki gitu loh. Lalu apa yang harus menjadi poin amandemen? Ya, karena pada saat wacana ini diusulkan, orang lagi rame-rame muncul desakan agar bagaimana caranya Presiden Joko Widodo, presiden sekarang dan presiden saat wacana itu dikemukakan, itu bisa menjabat 3 periode atau pemilu tuh ditunda. Alasannya adalah karena pembangunan dan pemerintahan Presiden Jokowi gak efektif, terganggu pelaksanaan pembangunannya gara-gara COVID. Ya. Kalau buat saya pokok yang perlu diamandemen itu adalah masa jabatan. Masa jabatan itu tidak perlu harus 2 periode sebenarnya kalau kondisinya seperti ini. Kita bisa mencontoh beberapa negara yang menjabat 1 periode saja. Rata-rata mereka adalah negara-negara republik yang memiliki sistem pemerintahan yang kalau boleh dibilang bagus lah, bukan baik, bagus lah. Ya, sistem politiknya juga bagus. Akan tetapi kalau kita bicara tentang tentang korupsi, semua negara itu ada korupsinya. Tidak semua negara itu bebas dari yang namanya korupsi. Apalagi Indonesia. Indonesia ini konon katanya ya karena budaya politik dan sistem pemerintahannya yang memang mengajarkan untuk korupsi. Harusnya ini yang diamandemen juga.
Bagaimana sistem pemerintahan, sistem politik, budaya berpemerintahan, budaya berpolitik yang bagaimana harusnya agar korupsi itu setidaknya bisa diminimalisir dari Indonesia. Itu yang harus diamandemen juga. Nah, di pasal-pasal apa itu? Lalu ada yang mengusulkan MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Karena di amandemen Undang-Undang Dasar 45 Reformasi ini kan MPR ini disetarakan, disejajarkan dengan lembaga negara yang lain. Nah, kalau MPR dikembalikan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, ya saya setuju sebenarnya. Karena fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu kan jelas. Bukan hanya sekedar mengangkat dan memberhentikan presiden, tetapi juga menentukan GBHN, garis besar haluan negara. Lalu kemudian macam-macam, banyak sekali. Negara Indonesia itu perlu garis besar haluan negara. Sangat diperlukan garis besar haluan negara. Negara ini mau dibawa kemana? Ya, akan tetapi MPR kembali sebagai negara tertinggi. Nah, sekarang kita pikir bagaimana caranya agar tidak merenggut demokrasi yang sudah kita nikmati selama 26 tahun terakhir ini. Bagaimana MPR tetap kembali sebagai lembaga tertinggi negara, tapi rakyat yang memilih siapa yang duduk sebagai presiden dan siapa yang duduk sebagai wakil rakyat dan siapa yang jadi kepala daerah. Gitu. Ini harus dipikirkan. Jadi kalau saya pribadi ya MPR itu cukup menjadi parlemen cukup menjadi lembaga tertinggi negara dengan parlemen unikameral aja, DPR gitu loh. Parlemen unikameral dan kedudukan DPD itu dikembalikan lagi menjadi utusan daerah dan utusan khusus. Ya, peranannya sama kurang lebih kalau boleh disamakan dengan House of Lords di Inggris itu boleh kok. Itu saya malah lebih setuju ya seperti itu. Nah, upper house of Parliament ini harus diberi kedudukan yang kewenangan porsi yang lebih tinggi dibandingkan lower house. Gitu. Karena ada beberapa negara yang upper house atau kamar tertinggi dari parlemen atau majelis tinggi dari parlemen itu dia kekuatannya lebih tinggi, kewenangannya lebih tinggi, otoritasnya lebih tinggi daripada majelis rendah atau kamar rendah, lower house of parliament. Gitu. Jadi kalau saya boleh bilang amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu diperlukan, ya, diperlukan, tetapi masalah timing yaitu nanti biar para politicians yang menentukan. Tapi kalau diminta mana-mana saja yang perlu diamandemen, saya kira sudah banyak rakyat Indonesia yang banyak mengemukakan pemikirannya mengenai apa saja yang perlu diamandemen di Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang kelima kalinya, bahkan mungkin diamandemen mengikuti perkembangan. Jangan ragu, kita US itu kan lebih dari 20 kali mengamandemen konstitusinya. Jadi jangan takut juga gitu kalau amandemen ini dilakukan berkali-kali gitu. Ya, selamat pagi, selamat aktivitas ya teman-teman semua.